Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi sisa umur yang dititipkan olehnya kepada kita semua, diamanatkan olehnya kepada kita semua. Tentu kita tidak tahu kematian itu akan datang kapan, Allah akan menyambut kapan. Nah, karena ini hal yang dirahasiakan oleh Allah, maka tentu apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia adalah berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagaimana sih caranya supaya kita tetap ada di jalan yang sesuai dengan doa kita yang sering dilantunkan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka supaya kita selalu ada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu berusaha untuk mengenal untuk apa hidup kita, untuk apa kita lahir, dan harus bagaimana ketika kita hidup di dunia, dan akhirnya mau kemana kita. Dan itu harus ada selalu di dalam hati kita, supaya ketika kita hidup memiliki arah dan tujuan, bukan hanya sekedar menjalani kehidupan saja, pasrah begitu saja. Tetapi manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lain adalah diberikan akal dan pikiran. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keleluasaan untuk Allah memilih. Silakan di antara kalian, seandainya kalian akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah atau disuruh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya silakan. Tapi semua yang kita lakukan di dunia itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dengan demikian, patutlah kita mengenal bagaimana supaya kita tetap ada di jalur yang benar, ada di jalur yang betul-betul benar-benar sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan tadi, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sirat, jalan yang betul-betul lurus. Jalan yang lurus itu kan jalan yang menyambung terus, ya. Yang namanya jalan itu, yang namanya jalan lurus, garis lurus, tahu garis lurus? Kalau sekolah kita belajar dengan yang namanya garis. Apa yang dinamakan dengan garis? Ternyata garis itu adalah apa? Garis itu adalah bentangan. Betul, bentangan. Tapi ternyata garis itu adalah titik. Cuman titiknya bukan titik yang terpisah. Saking banyaknya titik itu, ya. Jadi kumpulan titik-titik kan gitu ya, yang belajar matematik. Garis adalah kumpulan titik-titik yang memang tidak ada renggang, tidak ada jeda di antara titik satu dengan titik yang lain, sehingga membentuk menjadi garis. Nah, ketika kita mengabarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya.
Jalan yang lurus artinya jalan yang tidak ada gelombangnya. Jalan yang lurus, garis yang lurus, ya, garis yang lurus, maka tidak boleh ada jeda antara apa? Antara amalan baik dengan amalan baik yang lain. Nah, apa yang akan membuat gelombang, jalan tidak lurus, jalan bengkok, jalan yang memiliki lubang dan sebagainya menjadi pemisah, jalan menjadi terpisah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan. Nah, maka dari itu berusaha untuk menghindari sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Jangankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang tidak bermanfaat pun harus dihindari. Seperti halnya kita tahu di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ayat yang ketiga, orang yang akan mendapatkan keuntungan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum itu orang-orang yang 'anil lagwi mu'ridun, mencegah, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Tidak dilarang, tapi sia-sia. Artinya apa? Sudah ada waktu, sudah ada asal yang dilewati begitu saja, tidak diisi dengan kebaikan. Nah, maka dari itu, apalagi dengan sesuatu yang memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindarilah, lewatilah sesuatu yang memang betul-betul dilarang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh kita, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk tidak dilakukan, jangan pernah dilakukan. Jangan pernah, jangan sama sekali ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hal itulah yang akan membuat kita jalan itu terputus. Maka mohon kita di dalam sholat, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu akan terbukti dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian, jangan hanya sekedar kita di dalam sholat kita ihdinas shiratal mustaqim, tapi dalam kehidupan kita hidup atau beramal atau melakukan sesuatu saena dewe sangeunahna sorangan. Tidak boleh. Jadi tetap bagaimana caranya? Ya kita kenali sedikit demi sedikit, ya. Mungkin tidak bisa secara keseluruhan, ya. Keseluruhan kita tahu itu, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara fitrah manusia saja sudah mengarah kepada kebajikan. Nah, dari situ kenalilah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenalilah panduan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk bagi kita supaya kita tetap berada dalam shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua, setiap perbuatan yang kita lakukan tidak karena sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan kita, jangan pernah kita balik gitu, ya. Jangan pernah kita balik. Kan sering kita dengar fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Nah, berlomba dalam kebajikan jangan dibalik-balik. Jangan dibalik. Dibalik bagaimana?
Kan sekarang mah banyaknya bukan berlomba dalam kebajikan, tapi kebaikan dilombakan. Nah itu yang kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Contoh misalkan kita mencari ilmu itu wajib, maka berlomba-lombalah dalam mencari ilmu, bukan ilmu yang dilombakan. Tapi boleh nggak dilomba, ada lomba pertandingan dan sebagainya, boleh silakan. Tapi jangan sampai mengurangi niat baik kita. Niat baik kita apa? Mencari ilmu lalahdi minan nahdi ilal lahdi. Dari sejak lahir sampai ke liang kubur, itu kewajiban umat Islam untuk mencari ilmu. Ada lomba matematik gitu. Jadi mencari ilmu karena lombanya. Nah, itu yang menggeser tujuan, menggeser niat kita. Jangan sampai, boleh nggak ada lomba, ya silakan boleh, tapi jangan sampai meruntuhkan ya, niat kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu adalah wajib hukumnya bagi umat Islam. Bukan wajib karena hadiahnya, tidak. Hadiah di dunia tidak. Tapi semata-mata apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita menang dalam perlombaan, justru yang muncul adalah keangkuhan kita, muncul adalah kesombongan kita. Bahkan kemarin kita sudah bahas bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Ya. Orang yang sombong, orang yang angkuh. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang yang sombong, orang yang angkuh. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, ilmu yang berusaha untuk didapatkan dari guru kita hari ini, yang berusaha untuk mencari ilmu didapatkan dari mencari sendiri, ya. Itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin kita selamat, bukan hanya sekedar selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nasihat bagi diri saya dan umumnya bagi sahabat-sahabat dan anakku yang soleh dan solehah yang berada di Madrasah Karya Madani. Baik, kita lanjutkan tadarusnya, dan untuk pertemuan kali ini Quran masih surat Al-Baqarah halaman 50. Halaman 50. Sebentar. Oh, surat Al-Baqarah sudah selesai ya. Sekarang menuju surat Al-Imran. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم
وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pengorbanan kita, bentuk syukur kita kepada Allah dengan bertadarus ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Jangan lupa untuk membaca tengahnya, membaca tafsirnya, supaya kita memahami makna dan tujuan ayat-ayat yang dibacakan oleh kita semua. Baik, itu saja untuk pertemuan tadarus kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.